Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Gita Pertama dengan NIM 07011138232871. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai barang publik. Baik, yang pertama itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang memiliki dua sifat utama, yaitu tidak bersaing atau non-rivalry, dan tidak dapat dikecualikan atau non-excludability. Artinya, konsumsi barang ini oleh seseorang tidak mengurangi jumlah atau kualitas yang bisa dinikmati oleh orang lain, dan semua orang dapat menikmatinya tanpa bisa dikecualikan. Contoh barang publik adalah seperti penerangan jalan, udara bersih, taman umum, dan pertahanan nasional. Mengenai eksternalitas barang publik. Eksternalitas barang publik merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh penyediaan barang publik yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas ini dapat bersifat positif atau negatif dan mempengaruhi individu atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan sifat barang publik. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan barang publik harus dilakukan dengan cara efisiensi dan efektivitas untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas, yang dimana proses pengelolaan harus transparan, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan barang publik. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan bertanggung jawab. Yang ketiga itu adanya kepastian hukum, yang dimana pengelolaan barang publik harus berdasarkan peraturan yang jelas dan konsisten, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan barang tersebut. Yang mengenai perbedaan administrasi publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga. Administrasi keuangan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, seperti penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sedangkan administrasi keuangan itu lembaga swasta atau rumah tangganya berfokus pada profitabilitas dan efisiensi. Selanjutnya mengenai pengelolaan prinsip sumber daya sektor publik. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga partisipasi masyarakat, yang keempat efisiensi dan efektivitas, yang kelima keadilan, keenam kualitas layanan, dan yang ketujuh adalah inovasi. Selanjutnya mengenai metode pengelolaan sumber daya. Yang pertama itu manajemen keuangan publik seperti anggaran pemerintah, pendapatan, dan pengeluaran. Yang kedua itu ada manajemen sumber daya manusia publik seperti rekrutmen, pengembangan pegawai, penilaian kinerja, dan pemberdayaan. Yang ketiga itu ada manajemen aset publik, itu seperti inventarisasi dan pengelolaan aset serta pemeliharaan aset. Yang keempat itu ada manajemen pelayanan publik seperti desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kelima itu ada pengelolaan resiko dan akuntabilitas seperti pengawasan dan pengendalian internal serta transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam itu ada pengelolaan sumber daya alam publik seperti konservasi dan penggunaan berkelanjutan dan regulasi serta kebijakan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi barang publik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.